Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Oktaviani dari kelas 12 MIA 4. Saya akan memaparkan materi mengenai ciri-ciri orang yang berperilaku musawah. Nah, adapun poin-poin penting ciri-ciri orang yang berperilaku musawah itu terbagi atas 8. Yang pertama, tidak sombong dan tidak membangga-banggakan diri sendiri. Yang kedua, selalu menghargai karya yang dihasilkan orang lain. Yang ketiga, senantiasa menghargai kedudukan dan profesi orang lain. Yang keempat, selalu bersedia menerima saran dan kritikan yang membangun. Yang kelima, tidak merasa paling benar dalam melihat suatu persoalan. Yang keenam, menyadari kekurangan diri dan menerima kekurangan orang lain. Yang ketujuh, selalu fleksibel dan memposisikan diri setara dengan orang lain. Yang kedelapan, senantiasa berbagi nasihat dan manfaat kepada sesama. Poin pertama, tidak sombong dan tidak membangga-banggakan diri sendiri. Seperti yang kita ketahui, kesombongan itu berasal dari kata sombong, angkuh, takabur, dan tinggi hati, merupakan suatu perasaan atau emosi dalam hati yang dapat mengacu pada dua makna umum. Nah, contoh dari perilaku tidak sombong dan tidak membangga-banggakan diri itu yang pertama, tidak menyombongkan jabatan, pangkat, ilmu, bahkan kekayaannya terhadap orang lain. Yang kedua, memberikan bantuan kepada teman di sekolah dengan ikhlas dan tidak mengharapkan pujian dari teman. Poin yang kedua, selalu menghargai karya yang dihasilkan orang lain. Ihtiram artinya saling menghargai atau saling menghormati kepada sesama manusia. Saling harga menghargai adalah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim sebagai wujud dari akhlakul mahmudah. Adapun contoh dari saling menghargai adalah yang pertama, memberikan penghormatan, penghargaan, dan kompensasi atas karya atau jerih payah orang lain. Yang kedua, tidak memberikan komentar negatif terhadap suatu karya walaupun karyanya kurang bagus. Poin ketiga, senantiasa menghargai kedudukan dan profesi orang lain. Memberikan penghargaan pada orang lain berarti kita telah berperilaku terpuji. Kita tidak mengingkari bahwa keberhasilan seseorang tidak dicapai dengan mudah dan santai, tapi dengan perjuangan yang gigih, ulet, rajin, dan tekun serta dengan resiko yang menyertainya. Poin yang keempat, selalu bersedia menerima saran dan kritikan yang membangun. Menerima kritikan dengan lapang dada merupakan salah satu problem yang sering kita temui. Di satu sisi, kita tahu bahwa kritikan adalah salah satu sarana untuk mengevaluasi diri. Tapi di sisi lain, kita cenderung tidak suka sama kritikan. Apalagi kalau kritikan tersebut datang dari orang yang kurang cocok sama kita. Manfaat yang bisa kita ambil dari suatu kritikan ialah untuk introspeksi diri. Menerima kritikan juga sudah pasti melatih kita untuk selalu bersabar. Poin kelima, tidak merasa paling benar dalam melihat suatu persoalan. Merasa diri paling benar merupakan perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk lebih mengenal dirinya sendiri, karena mengenal diri sendiri dalam Islam dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit hati, seperti bersifat sombong, riya, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Dalam surah An-Nisa ayat 49, Allah berfirman yang artinya, apakah kami tidak memperlihatkan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya, Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Poin keenam, menyadari kekurangan diri dan menerima kekurangan orang lain. Menerima kekurangan memang tidak mudah. Kelebihan merupakan anugerah yang akan mengisi dan melengkapi kekurangan. Bermuhasabahkan senantiasa menumbuhkan kesadaran diri bahwa sejak awal terlahir pun kita tidak memiliki apa-apa. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kekurangan dan kelebihan patut kita syukuri. Poin yang ketujuh, selalu fleksibel dan memposisikan diri setara dengan orang lain. Fleksibel mengandung makna luas, supet, dan adaptif. Islam mengajarkan sikap hidup menengah dan berimbang, yakni tidak condong dan ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan predikat kepada umat Islam sebagai umat pertengahan dalam firman-Nya yang artinya, demikianlah kami jadikan kamu suatu umat yang berimbang.
supaya kamu menjadi saksi atas segenap bangsa, dan Rasul pun menjadi saksi atas kamu. Kami jadikan kiblat yang sekarang hanyalah untuk menguji siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Sungguh pemindahan kiblat itu suatu soal yang berat, kecuali bagi mereka yang telah mendapatkan petunjuk Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah maha lembut lagi maha penyayang kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 143. Poin yang ke-8, senantiasa berbagi nasihat dan manfaat kepada sesamanya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, ketakwaan dan ketaatan harus di atas segalanya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang manusia mesti taat terhadap perintahnya. Siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu merupakan kaum yang zalim. Selain saling menasihati, Rasulullah juga berpesan agar kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau telah menjamin siapapun yang istiqomah berpegang teguh pada keduanya tak akan pernah tersesat selama-lamanya.